Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wahid yang saya hormati, para senior, Prof. Asep, dan semuanya saja yang berbahagia, Pak Riyadi, Pandekar Untan, yang juga memberikan pengayaan yang luar biasa. Saya kira sudah sangat komplit Gus Wahid. Jadi Gus Wahid telah membentangkan berbagai problem terkait dengan pendidikan karakter ini. Lalu juga Prof. Asep telah memberikan jalan bagaimana dibangun dan dikembangkan, dan juga Pak Riyadi tadi sudah luar biasa. Saya barangkali sedikit saja Gus Wahid. Yang saya pikirkan ini adalah bagaimana sesungguhnya membangun akhlak. Kita mesti bisa membedakan antara karakter, moral, lalu mental, dan juga akhlak. Rasa-rasanya itu beda Gus Wahid. Kalau moral, karakter, mental itu sebetulnya kan bersumber dari panca indera, gitu. Akhirnya lalu bisa dilatih dan juga bisa dibiasakan, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Asep Saifuddin tadi. Tapi kalau akhlak ini memang rasa-rasanya beda. Akhlak ini kan agar kita ini memiliki sifat Rasulullah, ialah sidik, amanah, tabligh, dan batonah, yang sifatnya adalah ruhaniyah. Nah, kalau itu ruh, maka sebetulnya adalah urusan Allah dan Rasul, ya. Yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Dan itu memang kita sepertinya tidak bisa, ya. Bagaimana kita membangun kasih sayang, membangun kesabaran, keikhlasan, dan juga bagaimana agar itu tadi sifat sidik, amanah, tabligh, batonah bisa ada pada diri kita. Ini memang sama dengan kedamaian hati. Kedamaian hati itu kan tidak bisa kita bangun. Itu di surat Al-Fat ayat 4 atau berapa itu kan alladzi anzala sakinata, ya, bi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum bi imanihim, itu kalau tidak salah seperti itu. Jadi ketenangan hati itu sebenarnya juga diberikan oleh Allah itu kan kepada diri kita. Begitu juga sifat-sifat mulia sebagaimana sifatnya Rasulullah itu. Karena itu mesti larinya ke Quran kalau saya Gus Wahid itu. Larinya ke Quran. Quran bicara apa? Di surat Al-Ankabut ayat 45 itu kan dikatakan, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi agar kita ini mempunyai sifat-sifat kerasulan yang mulia itu, maka ya sholat kalau di sana itu. Lalu bagaimana ini sholat ini bisa menjadikan hati kita bagus? Itu kan juga di surat Gus Wahid, Al-Ahzab, ya, 56 itu. Kita dianjurkan selalu sambung hati kita itu dengan hati Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Manakala hati kita itu selalu nyambung, ya, hati Rasul yang sama halnya dengan Allah dan malaikat menyambung, maka hati itu akan menjadi damai, hati itu penyakitnya akan menjadi hilang. Dan kalau penyakit hati ini hilang, maka lalu kita punya sifat sidik, amanah, tabligh, dan batonah. Rasanya kok seperti itu Gus Fakir, saya memaknai itu. Apalagi lalu penyakit kita ini memang ya mau tidak mau dikatakan fi qulubihim maradun.
Di dalam diri kita ini ada penyakit. Dan penyakit itu yang bisa nyabut itu tidak ada lain kecuali Allah. Dicabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihimul anhar itu. Karena itu kalau itu tadi moral, karakter, mental dan semacamnya sebutannya apa, itu bisa dilatih dan juga bisa dibiasakan menggunakan cara-cara manusia. Tapi yang lebih dalam lagi, yang itu konstan, tidak berubah, itu memang Allah sendiri memberikan petunjuk itu. Karena itu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Rasul, komunikasi dengan Allah bernama sholat, komunikasi dengan Rasul namanya sholawat, komunikasi sesama namanya silaturahim. Manakala sholat, sholawat, silaturahim, 3 hal ini kita lakukan secara enten, maka hati kita menjadi damai, hati kita menjadi sehat, dan itulah lalu perilaku kita menjadi semakin bagus. Jangan-jangan kita ini sholat tapi sebetulnya belum sholat, jangan-jangan. Jangan-jangan kita ini bersolawat tapi juga baru di tingkat mulut, tapi belum menyambung secara ruhaniyah hati kita. Saya kok itu Gus Wakid, singkat, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.